Selamat sore, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih. Selamat datang kami ucapkan kepada para peserta retret Gema Rohani, dan juga kami ucapkan selamat datang kepada Pastor Paroki, Pastor Made, dan terima kasih karena telah menyediakan waktu dan memberikan kami tempat untuk melaksanakan kegiatan RKGR. Juga kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Pimpinan RKGR beserta dengan tim. Teman-teman, tadi kita sudah memulai kegiatan di sesi yang pertama, yaitu penjadian motivasi, dan saat ini kita akan masuk ke dalam misa pembukaan kegiatan RKGR. Oleh karena itu, marilah kita menyiapkan hati kita, marilah kita menyiapkan batin kita, karena kita akan memulai misa pembukaan RKGR dengan tema menimba roh kepemimpinan Yesus Kristus. Marilah kita mulai dengan lagu pembukaan. Terlampau jauh Tuhan ada di antara kita, tersembunyi namun sungguh ada. Kita melihatnya di akhir zaman. Meski Kristus telah wafat, disalibkan rajatnya, bangkit dengan mulia, dan kembali ke surga. Dari derita dunia, kita ditinggalkannya. Namun Ia hidup di dalam kita. Jangan cari terlampau jauh. Tuhan ada di antara kita, tersembunyi namun sungguh ada. Kita melihatnya di akhir zaman. Kita berduka cita karena penderitaan yang menimpa dunia, perang dan kelaparan, wabah dan kematian. Namun ada penghibur yang memberi kekuatan selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus Dan bersama rohmu. rekan-rekan anak muda serta dari retret kepemimpinan Gema Rohani. Selamat sore. Selamat sore. Selamat berjumpa dalam pembukaan Ekaristi dalam rangka memberikan ruang kesempatan apapun bagi Roh Kudus untuk kita mengawali kegiatan. Tadi lagu yang baik sekali. Tidak usah mencari jalan. Kita cari di dalam diri kita. Karena apa? Tuhan menjadikan kalian ini orang yang spesial. Karena Tuhan memberikan martabat yang istimewa. Jadi kalian bukan orang kalian. Kalian bukan. Oleh karena itu, mari kita membuka diri kita untuk mengawali kegiatan kita.
kesempatan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, kita memohon pengampunan. Ternyata kita ini orang yang mudah lalai. Siapapun kita, kita mohon Tuhan berbelas kasih. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita, mohon agar Roh Kudus membuka hati kita. Bapa yang terkasih, hari ini putra dan putri datang dengan segala macam persoalan, segala berbagai macam karakter. Tetapi hari ini mereka mereka ingin belajar untuk membuka diri mereka seluas-luasnya bagi Roh Kudus yang berkarya di dalam diri mereka. Mereka orang yang gelisah, mereka orang yang keluar, tetapi Engkau telah memberanikan mereka. Kami berharap semoga mereka tetap mampu bertahan hingga akhir, sehingga mereka memiliki pengalaman apa artinya menjadi diri mereka, apa artinya berjuang dengan sungguh. Roh Kudus yang selalu mendampingi mereka, kami percaya akan membantu mereka lewat pendamping, lewat orang-orang baik yang telah berbagi dengan mereka. Sertai kami semua. Engkau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Kita dengarkan sabda. Bacaan dari kitab Kejadian. Sarai, istri Abram, tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, hampirilah hambaku itu. Mungkin dari dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram mengambil Hagar,
kepada suaminya untuk menjadi istrinya. Ketika itu Abram telah 10 tahun tinggal di Kanan. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan dirinya. Maka berkatalah Sarai kepada penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku kepangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung. Ia memandang rendah. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya sesuka hati. Lalu Sarai istri Abram menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpai Hagar di dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Kata malaikat itu, Hagar hamba Sarai, engkau datang dari mana dan mau pergi ke mana? Jawab Hagar, aku lari meninggalkan Sarai nyaku. Kembalilah kepada nyamu, biarkanlah dirimu ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan, aku akan menjadikan keturunanmu sangat banyak, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Kemudian malaikat Tuhan itu berkata lagi, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar penindasan yang kau alami. Anakmu itu akan menjadi seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Ia akan melawan tiap-tiap orang, dan tiap-tiap orang akan melawan dia. Di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamainya Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan dan memperdengarkan segala pujian kepadanya? Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di setiap saat. Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Perhatikanlah aku demi keselamatan yang datang daripada-Mu, supaya aku melihat kebahagiaan orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama milik pusaka-Mu. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik.
dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Pada hari terakhir, banyak sekali orang akan berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu, mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenalmu. Minyaklah daripadaku kalian semua yang membuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataan ini dan melakukan, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas wadas. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak pernah roboh, sebab ini di atas wadas. Akan tetapi setiap orang yang mendengarkan, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, lalu turun hujan, banjir, angin melanda rumah itu sehingga roboh. Setelah itu Yesus mengakhiri perkataannya, takjublah orang banyak itu mendengar pengajaran, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti kami. Demikian sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.